Baik, pada hari ini kita akan memulai perkuliahan manajemen energi, yaitu tentang manajemen energi pada peralatan listrik rumah tangga, manajemen energi pada sistem distribusi, dan manajemen energi pada sistem transmisi, yang akan dijelaskan oleh Saudara Rudi Hartono. Kepada Saudara Rudi Hartono dipersilakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini saya akan menyampaikan 3 materi. Yang pertama, manajemen energi pada peralatan listrik rumah tangga. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita elektro. Dan yang kedua, pada sistem distribusi. Yang ketiga, manajemen energi pada sistem transmisi. Oke. Sebelum kita ke manajemen energi, kita membahas konsep energi terlebih dahulu. Yang pertama adalah energi merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia. Kedua, energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, di mana jikalau kita tidak ada energi, kita tidak bisa melakukan kegiatan atau kinerja. Dan yang ketiga, setiap aktivitas manusia membutuhkan energi dalam segala bentuknya. Keempat, energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Kelima, energi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Contohnya seperti energi listrik. Ketika kita ingin memasak nasi, kita mengubah energi listrik menjadi energi panas. Oke. Materi yang pertama, manajemen energi pada peralatan listrik rumah tangga. Latar belakang kita, manajemen energi dilatar belakangi oleh beberapa hal, di antaranya adalah harga energi yang semakin meningkat. Contohnya sekarang BBM mulai naik. Ketika BBM mulai naik, itu banyak yang terkena imbasnya. Contohnya pada saat saya survei ke lapangan, ada perbaikan masalah listrik, itu warga banyak komplain tentang masalah listrik yang naik dengan biaya pembayaran air yang semakin naik. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan energi. Ketika BBM naik, semuanya ikut naik. Yang dikarenakan oleh kawan pakar. Oke, perlu kita ketahui bahwa di Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN terboros dalam hal energi. Sumbernya dari kompasiana.com. Oke, rumusan masalah kita yang pertama adalah apa itu manajemen energi, dan yang kedua apa itu audit energi, yang ketiga apa saja penghematan energi, yang keempat bagaimana perbaikan prosedur operasional secara manual, dan yang kelima bagaimana manajemen energi pada peralatan rumah tangga seperti TV, kulkas, pompa air, AC, dan lampu. Oke, pertama, manajemen energi adalah suatu proses ilmu di bidang energi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemakaian energi pada suatu perusahaan atau organisasi, lembaga, pemerintah. Sebenarnya manajemen energi untuk bahasa umumnya itu kayak penggunaan energi secara efisiensi. Oke. Dan yang kedua, audit energi. Audit energi adalah proses evaluasi pemanfaatan energi dalam identifikasi peluang penghematan energi secara rekomendasi peningkatan efisiensi pada suatu perusahaan. Apa saja penghambat penghematan energi?
pertama waktu dan uang. Dan yang kedua, belum adanya aksi sebagai wujud komitmen dari manajemen energi. Jadi yang kedua itu kayak belum adanya aksi dari kita untuk contohnya kayak di rumah kita bangun tidur langsung mati lampu, kalau sudah siang mati lampu gitu. Dan yang ketiga, perilaku dengan paradigma atau pandangan energi masih murah dan berlimpah. Nah, ini yang ketiga sering banyaknya pandangan di Indonesia. Kenapa di Indonesia tuh sebagai negara ASEAN terporos dalam hal energi, itulah pandangan masyarakat kita tuh di Indonesia tuh kaya akan sumber daya alam, kayak negara adidaya, negara yang besar, kayak energinya berlimpah begitu. Jadi kita masih berpandangan seperti itu. Dan yang ketiga, penghematan sifatnya bukan direncanakan sebagai siklus. Dan yang kelima, pengambilan keputusan belum menggunakan faktor yang dominan. Dan yang keempat, perbaikan prosedur operasional secara manual. Beberapa prosedur operasional yang dapat dengan mudah dilaksanakan antara lain mewajibkan kepada para penghuni rumah untuk selalu mematikan lampu atau AC jika sedang tidak ada orang. Nah, ini sering sekali kita di rumah lupa untuk mematikan lampu, AC. Dan yang kedua, mematikan lampu yang dekat dengan jendela atau kaca pada di siang hari. Selain menutup pintu dan jendela yang memisahkan ruangan ber-AC dengan yang tidak, selalu memeriksa lampu jalan dan lampu taman yang sering lupa untuk mematikan pada siang hari. Nah, ini kadang PLN jengkel dengan masyarakat, padahal kita sudah diberikan akses untuk seperti lampu jalan. Nah, itu kita kalau ada tiang listrik di depan rumah, kita tidak bayar untuk memasang lampu, karena setiap kali kita membayar iuran listrik itu kita udah patungan. Setiap kali bayar per bulan itu ada patungan bayar lampu jalan. Nah, ketika kita sudah dipermudah dengan itu, tapi kita malah kayak sering lupa matikan lampu jalan, padahal kita sudah tidak perlu membayarnya karena bayarnya patungan. Dan yang ketiga, prosedur operasional ini dalam pelaksanaan diperlukan petunjuk, teguran, pengawasan yang terus-menerus dan melibatkan semua orang sampai menjadi suatu kebiasaan atau budaya yang listrik. Nah, di sini kita boleh menegur tetangga kita ketika lampu di depan rumahnya tidak mati, tidak dimatikan, atau lampu jalan. Nah, manajemen energi di dalam rumah, contohnya seperti lampu. Ganti semua lampu pijar di rumah dengan lampu LED. Karena lampu pijar itu tidak hemat energi. Matikan lampu apabila sudah tidak diperlukan lagi. Kurangi penerangan listrik yang berlebihan sampai pada batas yang wajar. Penerangan lampu jangan terlalu tinggi dan disesuaikan letak dengan objek atau tempat yang harus diterangi. Contohnya kadang kita kan di rumah tidak sesuai dengan loop atau lumen. Apalagi kita kan teknik elektro pernah belajar tentang perencanaan instalasi gedung atau rumah. Jadi misalnya rumah dengan kapasitas 3x4 itu diperlukan lumen berapa atau flux berapa. Untuk keperluan tertentu, misalnya mengetik atau menulis, penerangan listrik hendaknya difokuskan atau diusahakan agar sinarnya tidak terlampau menyebar atau kemana-mana. Contohnya di meja belajar kita menggunakan lampu belajar, jadi fokus ke area yang ingin kita tulis. Dan yang terakhir, menerapkan pemasangan timer lampu pada fasilitas umum seperti lampu taman, lampu jalan tersebut agar pemanfaatan energi yang digunakan lebih optimal. Nah,
lampu taman, lampu jalan ini sering sekali jarang mati lampunya. Kadang ada yang hidup 24 jam. Nah, ini sebenarnya PR juga buat kita anak teknik elektro. Buat anak teknik elektro, jadi gimana caranya kita mengatasi tentang masalah lampu jalan, lampu fasilitas umum seperti taman. Kadang itu kan jangan dimatikan atau bahkan nggak pernah dimatikan. Nah, ini bisa kita pasang timer, menggunakan timer. Jadi kita setting jam berapa dia hidup, jam berapa dia mati. Atau kalau tidak menggunakan timer, kita bisa menggunakan photocell. Nah, sekarang sudah banyak rumah menggunakan lampu jalan itu menggunakan kontrol photocell. Jadi apabila sudah siang hari, lampu otomatis mati sendiri. Dan sebaliknya, apabila sudah malam, lampu otomatis hidup sendiri. Dan yang kedua, AC. Gunakan kapasitas AC yang tepat. Jangan biarkan alat pendingin ruangan AC tetap menyala dalam ruangan yang kosong. Tutuplah semua pintu dan jendela. Nah, ini kadang masyarakat agak lalai dengan yang ini. Kadang AC menyala, tapi pintu dan jendela mereka dibuka. Dan yang keempat, aturlah pengatur suhu termostat sesuai dengan keinginan kita. Sebenarnya apabila kita perlu temperatur yang lebih tinggi, ya setting temperaturnya sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang terakhir, atur kecepatan fan atau kipas angin. Yang ketiga, lemari es atau kulkas. Atur suhu ideal lemari es 2 sampai 4 derajat Celcius. Kurangi frekuensi membuka pintu lemari es karena hampir 7% energi terbuang ketika pintu dibuka terlalu lama atau sering. Nah, lemari es atau kulkas ini pernah saya mendapatkan permasalahan. Contohnya kayak kulkas satu pintu, itu sebaiknya kita selalu kontrol termostatnya. Kadang ada ibu kita atau ayah kita yang ngeluh dengan kulkas yang satu pintu, kenapa hari ini baru dibersihkan, besoknya banyak lagi saljunya. Itu termostatnya rusak. Nah, apabila termostatnya rusak, itu kinerja kompresor itu akan berat karena kompresor akan terus menyala. Apabila kompresor terus menyala, itu banyak energi yang kita pakai dan energi yang kita buang. Contohnya kayak kulkas harusnya sudah beku, malah terus beku gitu. Nah, ini harus kita cek berkala untuk termostatnya. Termostat yang kulkas satu pintu itu di bawah freezernya, itu lihat kadang gasnya sudah bocor, jadi kayak bimetalnya nggak memutus kompresor. Jadi kompresor akan terus menyala. Dan yang keempat itu televisi. Nah, televisi kadang ada masyarakat kita yang nonton TV sambil ketiduran. Kadang ada yang sampai pagi. Itu kan beberapa energi yang terbuang sia-sia, sedangkan kita tidur. Terus belilah TV dengan energi standar. Contohnya kayak sekarang itu kan sudah banyak TV LED atau TV LCD. Itu energinya lebih sedikit atau KWH pemakaiannya ringan ketimbang TV tabung. Belilah layar datar karena layar datar menggunakan lebih sedikit energi. Pompa air. Nah, pompa air tidak menyalakan pompa air pada jam
18 sampai jam 23 malam karena harga listrik lebih mahal. Kenapa? Karena di situ beban puncak pemakaian listrik. Jangan menggunakan pompa air otomatis karena banyak menggunakan energi listrik. Memompa air untuk keperluan rumah sepenuhnya saja agar tidak terbuang percuma. Oke. Manfaat dalam kita manajemen energi. Jadi pengelolaan energi yang secara optimal secara pribadi adalah mengurangi biaya energi yang harus kita keluarkan per bulannya. Contohnya dalam penghematan penggunaan listrik seharusnya biasanya kita per bulan contohnya biasanya bayar 100.000 bisa mengurangi jadi 80.000 atau 90.000. Jadi lumayan buat tambah-tambahan dapur. Terdapat dua keuntungan bila tidak mengelola penggunaan energi yang optimal dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga. Pertama, keuntungan secara finansial secara pribadi bagi kita. Jadi tidak mahal bayar listrik. Keuntungan kedua bagi lingkungan dan kepentingan umum. Oke. Itu saya ada sedikit video buat materi pembelajaran. Bluetooth mode. Ya, hidupkan dulu. Kita Biar lama. oke. Dari total konsumsi listrik di Indonesia terfokus di Pulau Jawa dan Bali. Konsumsi listrik wilayah DKI Jaya dan Tangerang sendiri mencapai 14% dari total konsumsi listrik nasional. Potensi penghematan energi berdasarkan data informasi konservasi energi 2020. 20% penggunaan energi pada sektor rumah tangga berasal dari peralatan elektronik yang standby. Pemborosan ini setara dengan membangun sekitar 2,8 gigawatt di PLTS atap atau 2,8 juta unit PLTS atap kapasitas 1000 watt peak. Kita dapat menghemat energi dengan mematikan peralatan elektronik dan mencabut colokan yang tidak terpakai. Pilih alat elektronik yang hemat energi ya. Tips hemat energi pada perjalanan. Taruhkan kamu lampu hujan 45 watt sama terangnya dengan 9 watt lampu CFL atau 6 watt lampu LED. Ayo gunakan lampu LED. Jangan lupa matikan lampu saat ruangan tidak digunakan. Bukan kira-kira di siang hari. Menggunakan banyak titik lampu berdaya rendah lebih hemat daripada satu titik berdaya besar. Tips hemat energi pada pendingin ruangan. Pemilihan AC yang hemat energi sangat penting untuk mengurangi konsumsi listrik. Gunakan AC yang benar-benar hemat energi dengan EER tinggi dan teknologi inverter. Semakin banyak bintang, semakin hemat energi. Ingat ya, kalau beli AC, cari yang label
Sesuaikan kapasitas AC dengan volume ruangan. Hindari penempatan peralatan elektronik di dekat heater unit AC. Tutup pintu dan jendela saat AC sedang dinyala. Atur suhu antara 24 sampai 27 derajat Celcius. Jangan lupa mematikan AC bila ruangan tidak digunakan. Tahukah kamu, semakin tinggi suhu, semakin boros listrik. Atur pemakaian AC dengan timer dan fitur hemat energi. Bersihkan AC secara berkala. Tips hemat energi pada kulkas. Tempatkan kulkas jauh dari sumber panas dan tidak terlalu dekat ke dinding. Jangan terlalu lama membuka pintu kulkas dan jangan terlalu sering membuka tutup pintu kulkas. Isi kulkas secukupnya. Jangan simpan makanan dan minuman panas ke dalam kulkas. Bersihkan kondensor secara teratur. Tips hemat energi pada komputer desktop. Atur resolusi dan kecerahan layar secukupnya. Semakin tinggi resolusi, semakin boros energi. Gunakan fitur mati otomatis pada monitor. Matikan komputer saat tidak digunakan. Tips hemat energi pada mesin cuci. Gunakan hanya saat cucian banyak. Sesuaikan jumlah cucian dengan kapasitas mesin. Kurangi penggunaan pengering listrik. Manfaatkan panas matahari untuk mengeringkan pakaian. Tips hemat energi pada televisi dan peralatan elektronik. Pilih model yang paling hemat energi. Atur volume suara dan kecerahan layar secukupnya. Semakin tinggi volume dan kecerahan layar, semakin boros energi. Gunakan fitur timer jika tersedia. Alat elektronik yang standby mengkonsumsi listrik sebesar 20% dari total pemakaian listrik. Gunakan stop kontak dengan tombol on-off agar lebih mudah mematikan peralatan listrik. Tips hemat energi pada handphone. Kurangi tingkat kecerahan layar dan buka tutup aplikasi. Saat susah sinyal, matikan mode 4G. Gunakan jaringan Wi-Fi agar baterai lebih hemat. Matikan juga Bluetooth, GPS, NFC, Wi-Fi, dan mode data jika tidak diperlukan. Nonaktifkan notifikasi yang tidak diperlukan. Gunakan fitur hemat daya. Matikan handphone saat tidur atau tidak digunakan. Tips hemat energi pada pompa air. Pilihlah pompa air sesuai kebutuhan. Gunakan alat penampung dengan saklar otomatis. Gunakan air dengan bijak. Tips hemat energi pada penanak nasi. Pilihlah penanak nasi sesuai jumlah anggota keluarga, memiliki daya listrik rendah dan fitur multifungsi. Gunakan air panas. Bersihkan bagian dasar agar pemanasan tetap efisien. Jangan biarkan fungsi hangat menyala selama 24 jam. Matikan saat tidak digunakan dan nyalakan kembali hanya menjelang waktu makan. Tips hemat energi pada setrika. Pilih setrika dengan fitur mati otomatis. Atur suhu sesuai bahan pakaian. Lapisi meja setrika dengan aluminium foil, setrika baju dan bagian dalam. Jangan colokan saat tidak digunakan. Bersihkan permukaan setrika secara rutin. Tips hemat energi pada oven listrik dan microwave. Pilihlah oven dengan sistem multirat dan ketahuilah kegunaannya. Atur letak loyang dengan baik. Microwave mampu menghemat energi sekitar 60 hingga 80% dari oven konvensional. Jangan nyalakan microwave tanpa makanan di dalamnya. Atur suhu dan waktu masak sesuai kebutuhan. Jangan buka tutup pintu, bersihkan secara rutin dan cabut colokan saat tidak digunakan. Rencana ladenisasi peralatan hemat energi untuk melindungi konsumen dan produsen dalam negeri. Kementerian SDM menetapkan standar kinerja energi minimum dan memberikan label hemat energi pada peralatan listrik yang memenuhi syarat. Ayo dukung kampanye hemat energi dengan cara mempraktekkan tips hemat listrik di video ini, membagikan informasi ke keluarga, rekan sekantor, dan jejaring sosial, mengubah gaya hidup sehari-hari.
Oke. Ada pertanyaan sedikit sih dari materi tadi. Sampai di sini yang daya rumahnya 4,5 150. Ada? Ya, bawah ini beredar tentang KWH daya 4,5 dihapuskan, dan itu efeknya ke masyarakat juga. Terus pertanyaannya yang pertama, hitunglah berapa daya penggunaan rice cooker kalian di rumah apabila dinyalakan selama 2 jam per hari. Di sana menghitung berapa total KWH pemakaian kalian dari penggunaan rice cooker selama 2 jam selama 1 hari. Oke. Untuk materi yang kedua, manajemen energi pada sistem transmisi. Tidak banyak saya menjelaskan manajemen energi pada sistem transmisi karena materinya pun tidak banyak yang saya dapatkan pada internet. Jadi hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Jadi dalam manajemen energi pada transmisi perlu kita jaga adalah trafo. Jadi di trafo itu ada minyak trafo yang perlu kita jaga. Jadi cek kondisi minyak trafo. Terus pada jalur transmisi pastikan tidak ada hambatan yang mengakibatkan rugi-rugi daya. Terus pada sistem distribusi itu yang perlu kita jaga adalah di trafonya juga pembagian pasanya dari RST itu harus merata pembagiannya. Kalau tidak terjadinya arus pada netral. Jadi apabila terjadi arus pada netral, itu trafo akan membuang arus yang ada di netral ke tanah. Yaitu di sistem pembangkit itu ada namanya NGR, netral grounding resistor. Jadi dia akan membuang arus pada netral. Terus pada rumah tangga, jalur distribusi ke rumah tangga itu sering terjadi kayak gangguan pohon. Jadi yang mengakibatkan rugi-rugi daya. Jadi berapa banyak energi yang terbuang jikalau jalur distribusi ini terkena pohon. Jadi itu akan mempengaruhi sistem distribusi juga dan akan membuang energi listrik. Terus banyaknya masyarakat yang kayak napping gitu di luar PLN, jadi tanpa penggunaan KWH meter itu jadinya akan timpang juga ke trafo. Oke. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Untuk pertanyaan saya tadi, ada yang bisa jawab? Untuk cara perhitungannya gimana ya? Nah, itu kan daya kita kan berapa? Daya
misalnya rice cooker 300 watt. Bismillah guys. Jadi kita penggunaan selama 2 jam. Kemudian kita gantikan. Oke, baiklah. Ini ada dari Mustafa ingin maju menyelesaikan permasalahan atau soal tadi. Silakan untuk Mustafa maju. Tadi lama pakai lama 2 jam. Berarti Satu unit. ini terus wattnya 300 ya. Kalau pemakaian Ya, inilah KWH yang digunakan yang dipakai untuk rice cooker selama 2 jam apabila per hari. Bagaimana kalau KWH ini rice cooker selama 1 bulan? Nah, akan berarti biaya pemakaiannya. oh ya. Udah, sekian. Tanya. Baiklah, tuh teman-teman ada yang ingin bertanya? Tunggu, ada satu pertanyaan Nah, yang bagian pompa air pompa air, ya. PPT. Oke. Itu oke. Itu kenapa kok menggunakan pompa air otomatis lebih banyak menggunakan energi listrik? Apa penyebabnya? Karena pompa yang standby menyala. Jadi pompa air otomatis itu harus akan standby di otomatis pompa. Jadi apabila tekanan air kurang, pompa akan menyala. Jadi artinya kenapa penggunaan pompa air otomatis ini lebih banyak menggunakan energi listrik? Itu karena kita tidak perlu menghidupkan dan mematikan pompa, karena switching otomatis itulah yang untuk menghidupkan dan mematikan pompa otomatis tersebut. Jadi secara tidak langsung arus atau daya listrik standby pada pompa ketimbang pompa manual. Jadi apabila saat kita memerlukan air, jadi kita menghidupkan pompa terlebih dahulu. Apakah sudah jelas, Bapak Mus? Sudah jelas.
Mungkin kawan-kawan ada yang mau bertanya? Iya. Oke. Kadang saya Daniel. Ya. Saya ingin bertanya, di pompa air ini kan dijelaskan tidak nyalakan pompa pada jam 18 jam 6 sore sampai jam 11 malam. Nah, Karena harga listrik lebih mahal. nah. Jadi kalau kita hidupkan dari jam 12 malam sampai jam 5 sore, apa itu harga listriknya gimana? Nah, Lebih murah gitu. itu kita kan ada namanya LUBB lewat waktu beban puncak. Jadi itu berapa BMKWH-nya? Bapak lupa satu lagi ya. Action. Oke, baiklah saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita Daniel. Nah, dalam KWH ini ada namanya LWBB, WBB. Nah, ini LWBB itu istilah lewat waktu beban puncak. Nah, kenapa disarankan tidak menggunakan peralatan yang menggunakan daya listrik tinggi di jam 18 sampai jam 23? Karena itu waktu beban puncak kita itu tinggi. Jadi penggunaan listrik kita itu tinggi. Jadi kenapa pemakaian KWH di malam itu tinggi? Karena banyaknya masyarakat itu beraktivitas di siang hari. Jadi pada saat malam mereka pulang ke rumah. Jadi ada yang menyalakan lampu, TV, ada yang mungkin mencuci baju. Nah, di situ perhitungan KWH-nya beda. Di saat malam kita timbang lewat waktu beban puncak karena sudah lewat. Jadi contohnya kalau lewat dari jam 23 itu banyak masyarakat kan tidur. Jadi ada yang mematikan lampu, TV. Jadi penggunaan KWH itu tidak banyak. Jadi ada istilah lewat waktu beban puncak dan waktu beban puncak. Oke. Sudah. Oke. Baiklah. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, udah. Tidak. Oke, jika sudah cukup, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada hari ini, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Rudi Hartono telah menjelaskan materi pada sore hari ini. Sebelum kita pulang, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Chandra Saputra Wijaya, Mustafa Sabto Pangestu, Sarul Gunawan, Dada, Muhammad Farhan Supriyana, Sahrul Rayadi, Bimo Arya Kusuma, Dendi Putra Wibowo, Rudi Hartono, Hadir Pak. Ariski Alfajar, Muhammad Wisnu Satrio Agni, Theodorus Wino Saputra, Franciscus Riko, Tri Wahyuda, Asta Wijaya, Daniel Julius, Oka Junata. Baik, saya kira cukup perkuliahan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.